Beberapa orang berkostum Santa Claus memasuki bank dan langsung disambut oleh manajer bank tersebut. Tiba-tiba mereka mengeluarkan senapan mesin dan bersiap merampok bank itu tanpa tahu kalau hari ini adalah hari yang sial buat mereka. Salah satu pencuri memaksa manajer bank untuk menyebutkan kode brankas penyimpanan uang. Cuman apes buat si manajer yang nggak sengaja ngelihat wajah si pencuri yang kumis palsunya melorot dan langsung dibunuh karena takut identitasnya kebongkar. Akhirnya giliran si asisten manajer yang dipaksa buat kasih tahu kode brankasnya. Dia awalnya nggak mau kasih tahu kodenya, cuman karena pegawainya ikut ditodong, jadi si asisten manajer terpaksa kasih kodenya, walau tetap saja dia dipukul di kepalanya hingga pingsan. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Novocaine tahun 2025 yang menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan khusus di mana dia tidak bisa merasakan rasa sakit walau sudah habis-habisan dipukuli sampai babak belur. Jagoan kita bernama Nathan Kane bekerja sebagai seorang asisten manajer di sebuah bank. Kane suka sama seorang pegawainya yang bernama Sherry yang baru beberapa bulan bekerja di bank ini. Masalahnya Kane ini belum pernah pacaran, jadi nggak punya nyali buat deketin Sherry duluan, walau kelihatannya Sherry sudah tahu kalau Kane ini suka sama dia. Kane ini termasuk anak yang baik, terlihat waktu dia coba nolongin nasabahnya yang seorang kakek agar rumahnya tidak jadi disita karena telat bayar utang. Si kakek berterima kasih kepada Kane dan bercerita kalau istrinya baru saja meninggal dan memotivasi Kane agar jangan takut untuk mengejar wanita yang dia sukai. Cerita si kakek ini nampaknya membuat Ken kepikiran dan ngebuat Ken jadi nggak sengaja numpain kopi panas ke tangannya waktu Sherry nyamperin dia di dapur. Di sini Sherry panik dan minta maaf takut kalau Ken marah. Cuma karena Ken ini memang anaknya baik, jadi dia stay cool aja dan berpura-pura nggak kesakitan di depan cewek yang dia taksir. Seketika alarm jam tangan Ken berbunyi, jadi dia langsung pergi meninggalkan Sherry yang masih merasa bersalah. Di ruangannya, Ken sedang mengobati lukanya, dan gak disangka-sangka kalau Sherry datang nyamperin dia lagi buat minta maaf. Sherry yang kayaknya juga naksir sama Ken langsung manfaatin situasi ini buat ngajakin makan siang sebagai permohonan maafnya. Ken yang awalnya masih malu-malu dan nolak ajakan Sherry langsung kepikiran sama cerita dan motivasi dari si kakek nasabah. Dan ibarat buaya yang lihat mangsa di depan mata, gak pakai lama Ken langsung nyamperin Sherry dan nerima ajakan makan siangnya. Di tempat makan, Ken yang masih canggung cuman pesan milkshake yang padahal ini sudah jamnya makan siang membuat Sherry bingung dan nawarin Ken untuk makan kue pie yang jadi menu favorit di restoran ini. Cuman Ken tetap menolak dan di sini Ken akhirnya jujur kalau sebenarnya dia punya masalah yaitu kelainan genetis yang disebut SIPA, di mana dia tidak bisa merasakan rasa sakit termasuk rasa panas dan dingin. Inilah yang menjadi alasan mengapa Ken tidak pernah makan dan sebagai gantinya hanya minum jus dan milkshake untuk menghindari mengunyah karena bahayanya lidah Ken bisa saja tergigit dan karena tidak terasa sakit, bisa-bisa lidahnya sudah habis terkunyah. Alarm jam tangan Ken juga disetting untuk berbunyi tiap 3 jam sekali sebagai pengingat agar dia rutin pergi buang air kecil karena Ken tidak bisa merasakan kebelet. Dan kalau dibiarkan lama tidak kencing, maka ginjalnya bisa meledak. Di sini Sherry ngerasa kalau Ken hanya terlalu khawatir dan tetap saja minta Ken buat coba makan pie-nya. Sampai akhirnya Ken gak enakan dan makan juga. Dan ternyata ya, ternyata aman-aman aja. Dan lidah Ken gak tergigit membuat Ken senang luar biasa karena pada akhirnya setelah sekian lama, dia punya keberanian juga untuk memakan sesuatu. Dan jelas itu membuat Ken makin suka sama Sherry. Malamnya Ken cerita sama teman game online-nya yang bernama Roscoe kalau ternyata tadi siang Sherry ngajak Ken buat nongkrong di bar malam ini. Ken yang merasa kalau semuanya terlalu cepat masih ragu-ragu buat datang, tapi Roscoe nyemangatin dia dan ngebikin Ken buru-buru pergi nyamperin Sherry. Sesampainya di bar, Ken yang lagi asik sama Sherry tiba-tiba disamperin sama teman sekolahnya yang dulu tiap hari ngegebukin Ken tanpa rasa bersalah dan ngasih julukan Novocaine karena tahu kalau Ken gak bisa merasakan rasa sakit walau sudah digebukin seharian. Di sini Ken langsung minder dan karena alarm jamnya bunyi lagi, jadi dia langsung cabut ke toilet sekalian buat ngebalikin rasa percaya dirinya. Betapa kecewanya Ken waktu balik dari toilet malah ngeliat kalau gebetannya Sherry sekarang asik ngobrol sama temennya si tukang bully itu. Cuma kembali Ken dibuat terpukau karena ternyata plot twistnya Sherry cuman pura-pura dan malah ngerjain temannya itu dengan bersulang sama Ken yang ternyata minuman itu sudah dimasukkan saus cabai yang ngebikin dia kelenger, sedangkan Ken yang nggak bisa merasakan apa-apa cuma kebingungan walau akhirnya ketawa puas juga. Disinilah sudah jelas kalau Sherry juga suka sama Ken dan Ken sudah nggak malu-malu buat ngungkapin perasaannya sama Sherry.
Pagi yang cerah buat Ken yang masih bahagia-bahagianya sisa tempur sama Sherry semalam. Suasana di bank terlihat ramai seperti biasanya, sampai tiba-tiba 3 orang yang berkostum Santa Claus masuk dan mengancam semua orang dengan senapan mesin, jelas kalau maksud mereka adalah mencuri uang dari bank ini. Salah satu pencuri memaksa manajer bank untuk menyebutkan kode brankas penyimpanan uang. Cuman apes buat si manajer yang nggak sengaja ngelihat wajah si pencuri yang kumis palsunya melorot dan langsung dibunuh karena takut identitasnya terbongkar. Akhirnya giliran Ken yang adalah asisten manajer yang akhirnya dipaksa buat kasih tahu kode brankasnya. Ken yang awalnya nggak mau kasih tahu, cuman karena Sherry ikut ditodong, jadi Ken terpaksa kasih kodenya, tapi tetap aja dipukul di kepalanya sampai dia pingsan. Sedangkan Sherry ikut dibawa sebagai sandera karena polisi sudah menghadang di luar bank. Mereka akhirnya keluar, cuman karena pada dasarnya polisi kalah senjata, jadi mereka habis ditembakin sama para pencuri. Para pencuri berhasil kabur, sedangkan Ken akhirnya tersadar dan langsung pergi nyelamatin Sherry sendirian, karena di radio terdengar kalau pasukan bantuan baru akan tiba 8 menit lagi. Jadi percuma aja tunggu bantuan, karena pastinya para pencuri sudah jauh pergi dan nyawa Sherry bisa-bisa gak ketolong lagi. Jadi Ken cabut pakai mobil polisi beserta pistolnya buat jaga-jaga. Ken yang biasanya nggak pernah ngebut, kali ini ngebut saking takutnya kalau Sherry kenapa-kenapa. Di sini para perampok yang pakai 2 mobil berpencar buat ngebikin Ken bingung. Sayangnya Ken yang nggak tahu di mobil mana Sherry dibawa, malah salah ngejar mobil dan malah ngejar mobil yang nggak ada Sherry-nya. Si pencuri yang bernama Ben terpojok di gang sempit yang terhalang sama tong sampah. Ken yang baru sadar kalau Sherry nggak ada di mobil itu dengan beraninya langsung nodong pistolnya ke Ben. Cuman ternyata Ben dulunya adalah tentara bayaran, jadi dia langsung bisa tahu kalau Ken ini nggak ngerti cara pakai pistol, karena bagian pengaman pistolnya masih belum dibuka. Jadi Ben langsung rebut pistol dari Ken, walau pistolnya malah terlempar masuk ke dalam dapur restoran. Ben segera masuk ke dapur buat ngambil pistolnya, tapi Ken keburu nendang dia sampai jatuh. Ben yang nemuin pistolnya langsung ngejar Ken, tapi Ken berhasil ngumpet di kolong meja, dan dengan penggorengan besi, Ken berhasil memukul hingga pistol terlempar dari tangan Ben dan masuk ke panci yang berisikan minyak panas. Ben akhirnya berhasil menahan pukulan Ken, cuma ternyata penggorengan yang dia pegang itu masih panas dan ngebikin dia kesakitan. Sebaliknya Ken gak merasakan kesakitan sama sekali, padahal tangannya juga kebakar. Ken diajar habis-habisan, cuma karena dasarnya Ken gak bisa merasa rasa sakit, jadi pukulan Ben kayak gak ada artinya, dan membuat Ben jadi frustasi dan makin kecapean. Ken akhirnya mengambil sebuah pisau, dan apa yang terjadi? Ya, Ken yang panik cuma bisa lempar-lempar barang sampai akhirnya habis juga digebukin oleh Ben. Ken yang merasa punya ilmu kebal gak pikir panjang dan langsung ambil pistol dari dalam minyak panas dan nembak si Ben yang kalah cepat hingga tewas saat itu juga. Ken yang sadar kalau waktunya gak banyak coba cari apapun di badan Ben yang bisa jadi petunjuk. Cuman karena gak dapat apa-apa, jadi Ken punya ide buat nyelidikin identitas Ben dari tato di tangannya. Di jalan Ken coba minta bantuan temannya Roscoe buat cari tahu tempat pembuatan tato di kota itu yang pernah membuat tato seperti tato Ben. Roscoe yang awalnya nolak terlibat akhirnya jadi kasihan juga dan mau buat nolongin Ken yang sudah nggak punya siapa-siapa lagi buat ngebantuin dia selain Roscoe. Di TKP kepolisian sedang menggali informasi dan menjadi curiga kalau Ken terlibat sama perampokan ini karena Ken lah yang ngasih kode brankasnya dan juga ikut kabur pakai mobil polisi bersama para pencuri itu. Ken akhirnya ikut dijadikan tersangka. Kembali ke Ken yang justru datang ke toko si kakek nasabahnya. Ternyata tangannya terkena tembakan dengan peluru yang masih bersarang membuat Ken butuh bantuan si kakek buat ngeluarin pelurunya. Disinilah kita dibuat tercengang karena alih-alih si kakek yang ngambil pelurunya, ini malah Ken yang dengan santainya menyayat lukanya sendiri dengan pisau cutter biasa agar memudahkan dia ngambil pelurunya dengan tang listrik yang jelas ngebikin si kakek dan kita semua ngilu. Setelah mengorek-ngorek lukanya, akhirnya pelurunya bisa dikeluarkan dan Ken yang sudah sering mengobati lukanya sendiri, kali ini cukup dengan menggunakan lem Korea untuk menutup lukanya kembali. Debak. Ken memberikan uang yang cukup buat melunasi utang si kakek dan pergi meninggalkan si kakek yang masih syok. Di luar, Ken menerima chat dari Roscoe yang berisikan lokasi tempat pembuatan tato dan segera pergi ke sana. Kembali ke detektif yang sudah ada di dapur tempat jasad Ben berada. Mereka kembali dibuat bingung setelah para saksi mengatakan kalau yang membunuh Ben adalah Ken yang diketahui kalau selama ini Ken tidak pernah sekalipun memiliki riwayat kejahatan. Si ibu detektif yang adalah kepala detektif yakin kalau Ken ini cuma orang biasa yang sedang terjebak dalam masalah.
Jadi dia memutuskan buat nelpon Ken dan terbukti Ken yang polos langsung mengangkatnya. Isn't making our job any easier. Ken mengaku kalau tindakannya semata-mata hanya untuk menyelamatkan Sherry yang disandra para perampok, di mana Ken tahu kalau persentase sandra bisa diselamatkan itu sangat kecil, cuma 30%. Jadi daripada lama harus tunggu polisi investigasi sana-sini, malah keburu Sherry dihabisin, lebih baik Ken ngejar duluan. Di sini si ibu kepala detektif minta Ken buat menghentikan pengejarannya dan menyerahkan diri beserta uang curiannya. Disinilah Ken tersadar kalau sebenarnya dia juga ikut dicurigai terlibat dengan para perampok. Wait your whole life to meet someone? Ken kembali mengingatkan si detektif kalau tujuannya hanya untuk menyelamatkan Sherry, karena buat Ken, Sherry adalah orang yang sudah mengubah hidupnya menjadi berarti. Si kepala detektif akhirnya cuma bisa terdiam atas penjelasan Ken. Sayangnya di belakang anak buah si detektif sudah berhasil melacak posisi Ken dari sambungan telepon barusan. Berpindah ke komplotan pencuri yang khawatir karena Ben belum sampai di lokasi di mana mereka seharusnya berkumpul. Seorang pria bernama Andre yang ternyata adalah kakak dari Ben merasa kalau ada yang tidak beres yang terjadi kepada Ben. Dia tidak tahu kalau Ben sudah tewas dan hanya bisa nunggu sambil berharap mendapatkan informasi tentang Ben dari radio kepolisian yang entah mereka dapat dari mana. Dan ya, disinilah kita dikejutkan, karena tanpa diduga sebelumnya, ternyata Sherry adalah bagian dari komplotan pencuri ini. Ditambah lagi kalau Sherry adalah adik dari pimpinan mereka yang bernama Simon. Sekarang jelas kalau tujuan Sherry bekerja di bank ini adalah untuk mencari informasi dan memata-matai kegiatan para pekerja di bank itu, termasuk mencoba mendekati Ken yang adalah asisten manajer untuk mendapatkan kode berangkas uang. Heat a battle, share shit happens. Cuma di sini ternyata Sherry juga nggak menyangka kalau si manajer bank dan para polisi sampai harus dibunuh. Karena tadi polisi yang mengepung mereka juga sudah setuju untuk meletakkan senjata dan membiarkan mereka pergi. Dan si manajer dibunuh juga karena kecerobohan dari Simon sendiri, yang kumis Santa Claus-nya melorot. Tapi Simon cuek aja sama perkataan Sherry dan pergi sambil mengingatkan untuk bersiap-siap karena setelah Ben datang, mereka akan langsung pergi melarikan diri ke Meksiko. Kembali ke Ken yang sudah tiba di tempat pembuatan tato yang terlihat sepi dan sangat rahasia. Di sini Ken langsung ciut waktu tahu kalau si pembuat tatonya bukan si perempuan yang tadi, tapi ternyata seorang pria yang berbadan besar. Right here. Damn, I like it. Ken memulai dengan basa-basi dan nunjukin foto tato di HP-nya yang dari situ akhirnya si tukang tato nyebutin kalau tato itu miliknya Ben dan kalau Ben itu sebelumnya pernah bekerja sebagai tentara bayaran. Rock on, bro. Akhirnya Ken tahu kalau orang yang dia bunuh bernama Ben. Tapi tahu nama depannya aja nggak cukup dan harus tahu juga nama belakangnya, baru bisa melacak identitas Ben. Sayangnya si tukang tato keburu curiga sama tujuan Ken karena kemudian Ken kembali nanyain siapa nama belakang Ben. Tanpa berpikir panjang si tukang tato langsung ngambil pisaunya buat ngabisin Ken. Tapi untungnya Ken sudah siap nodongin pistol dari belakang. Dikiranya kondisi sudah aman, ternyata si mbak-mbak tato langsung mukul Ken dan situasi berbalik jadi 2 lawan 1. Ken yang pastinya kalah dari segala sisi nggak bisa ngelawan balik dan mau di smackdown. Tiba-tiba, dan ya, kayu dari patahan tongkat baseball tadi langsung masuk ke ketek si tukang tato. Tapi ternyata si tukang tato itu terlalu kuat buat Ken dan langsung membanting Ken ke cermin. Ken yang sudah kalah telak kembali dapat ide dengan memukul-mukul pecahan kaca hingga tertancap di tangannya dan menghajar si tukang tato tepat di matanya dan itu sungguh sangat sakit sekali. Akhirnya si tukang tato menyerah dan memberikan nama belakang Ben, yaitu Clark. Ken langsung menelepon temannya yang sama-sama bekerja di bank dan punya akses ke dokumen nasabah untuk mencari dokumen dengan nama Ben Clark. Dan ternyata langsung ketemu dan disinilah akhirnya Ken tahu di mana alamat rumah Ben. Masalahnya ternyata kakaknya Ben yaitu Andre juga sudah sangat khawatir akan keselamatan adiknya Ben dan hendak pergi ke rumah Ben karena berpikiran kalau mungkin aja Ben ada di sana. Ken akhirnya tiba di rumah Ben yang kosong tidak ada orang di dalamnya. Ken cuma perlu mencari petunjuk di mana tempat Ben bekerja, tapi tiba-tiba sebuah bola paku menancap di punggung Ken. Ternyata Ben yang pernah bekerja di militer membuat banyak jebakan di rumahnya kalau polisi datang untuk menggerebek. Ken yang nggak bisa merasakan sakit sedikit pun nggak mau ambil pusing dan kembali melanjutkan pencariannya. Dan lagi-lagi sebuah jebakan yang kali ini berupa anak panah menancap di kakinya hingga tembus dan nggak bisa dicabut sama sekali. Ken akhirnya berusaha lebih hati-hati untuk menghindari kalau masih ada jebakan di depannya. Cuma memang karena Ken sudah ditakdirkan untuk apes seharian penuh, jadi sekali lagi dia harus masuk ke jebakan berikutnya dan tergantung di langit-langit.
Ken yang nggak bisa melepaskan dirinya terpaksa harus meminta bantuan Roscoe, teman main game online-nya sekali lagi. Jelas Roscoe menolak karena merasa kalau dia bisa ikut ditangkap polisi karena tindakan Ken ini. Cuman entah karena Ken jago dalam meyakinkan Roscoe atau memang Roscoe-nya aja yang kepengen ikut-ikutan, akhirnya Roscoe mau untuk datang untuk menyelamatkan Ken. Baru merasa tenang karena Roscoe bakal datang untuk membantu. Keburu Andre datang dan menemukan Ken yang masih gelantungan dan terpaksa ngaku-ngaku kalau dia cuma pencuri random yang kebetulan nyuri di rumah Ben. Snare trap. Jelas Andre nggak mungkin percaya. Ya nggak mungkin juga pencuri datang di tengah hari bolong dan pakai setelan jas dan dasi dengan badan penuh luka. Disinilah ada telepon masuk dan itu dari Simon yang mengatakan kalau Ben sudah mati, dibunuh oleh asisten manajer bank yang bersetelan jas dan dasi, dan jelas kalau ciri-ciri itu cocok sama Ken. Ken yang sadar kalau ajalnya sudah dekat kembali melihat jamnya karena harusnya Roscoe sebentar lagi bakal datang. Andre yang sudah marah masuk ke dalam jebakan Ken karena alih-alih langsung membunuh Ken, tapi Andre terpancing oleh omongan Ken untuk menyiksanya terlebih dahulu. Jelas Ken tidak takut disiksa karena dia nggak punya rasa sakit, dan dengan disiksa dulu jadi ada kemungkinan Roscoe datang untuk menolong. Disinilah kita diperlihatkan cara Andre menyiksa Ken, dimulai dengan mengobok-obok anak panah yang masih tertancap di kaki Ken, dilanjutkan dengan menggunakan tang dan mencabut kuku jari Ken satu persatu. Di sini kita diperlihatkan Ken yang tidak bisa berakting, karena Ken yang berusaha berpura-pura terlihat kesakitan, tapi wajahnya datar-datar aja, tanpa ada keringat sedikit pun, dan itu membuat Andre kurang greget. Andre yang sedikit kebingungan karena dia nggak tahu kalau Ken kebal sama rasa sakit, memutuskan buat mencongkel mata Ken. Disinilah Ken nggak bisa ngelak lagi karena kalau mata dicongkel, masalahnya dia bakal buta. Jadi dia coba ngarang-ngarang cerita buat ngelur-ngelur waktu, cuman sayangnya kali ini Andre nggak masuk dalam jebakan Ken. Dan tiba-tiba, ya, Roscoe datang dan langsung memukul Andre dari belakang hingga pingsan. Roscoe datang bagaikan pahlawan, cuma Ken dibuat bingung karena Roscoe yang selama ini ngakunya tinggi dan kekar kayak The Rock, ternyata kesamaannya cuma sama-sama botak aja. Ken yang sudah bebas lanjut pergi ke lokasi di mana Sherry disekap, tapi tiba-tiba Andre sudah sadar dan langsung memukul Ken. Jelas Ken kalah kuat, sampai akhirnya Roscoe membantu. Ya, dengan pisau yang menancap di tangannya, Ken menusuk Andre dibantu Roscoe yang menyemprotkan semprotan cabai. Sayangnya Roscoe terkena jebakan Ben, dan Ken harus berjuang sendirian melawan Andre, hingga di titik akhir kembali Ken mendapatkan ide dengan menancapkan anak panah di kakinya ke kepala Andre. Andre tewas dalam posisi yang ya begitulah. Di saat Roscoe mengobati Ken, terdengar suara sirine polisi yang sudah sampai di depan rumah. Ternyata itu si detektif yang cuma datang berdua aja tanpa ada pasukan tambahan karena polisi lagi pada cuti Natalan. Disinilah Ken mencoba kabur dengan motor Vespa butut punya Roscoe dan langsung dikejar sama detektif. Sayangnya Ken tertangkap dan ternyata lagi-lagi ternyata itu adalah Roscoe yang menyamar dengan baju Ken dan menipu si detektif. Singkat cerita, Ken yang berhasil kabur sudah sampai di tempat kerja Ben di mana Sherry disandra. Ken yang masih berpikir kalau Sherry disandra dengan beraninya menyergap Simon. Dan disinilah Simon mengetahui kalau Ken ini adalah cuma si asisten manajer bank yang sudah tergila-gila sama Sherry dan bela-belain buat mempertaruhkan nyawanya tanpa tahu kalau sebenarnya Sherry selama ini cuma berpura-pura baik dan suka sama Ken sekedar biar bisa merampok bank. Betapa kagetnya Ken saat tahu fakta kalau selama ini dia cuma dimanfaatkan sama Sherry karena Sherry sendiri faktanya adalah adik kandung dari si Simon yang menjadi otak perampokan dan tadi hampir juga membunuh Ken. Jelas Ken kecewa dan gak nyangka kalau ternyata dia cuma jadi pahlawan kesiangan. Ken cuma bisa terdiam meratapi kemalangannya dan disinilah Simon memanfaatkan situasi dengan merampas pistol Ken dan dengan satu pukulan telak, Ken langsung terkapar gak berdaya lagi. Disinilah bedanya Simon dari Ben dan Andre. Di mana Simon sepertinya tahu dari Sherry kalau Ken ini kebal dari rasa sakit. Ditambah di awal tadi, Ken sudah menggunakan suntikan adrenalin di rumah si kakek nasabahnya yang ngebikin dia nggak bisa pingsan walau sudah habis-habisan dipukulin. Jadi nggak tanggung-tanggung, Simon langsung nyeret badan Ken dan mau meniban kepala Ken dengan menurunkan mobil yang ada di dongkrak hidrolik dan itu sungguh sangat memfatalitikan. Ken yang ajalnya sudah dekat kembali terselamatkan oleh Sherry yang nampaknya juga benar-benar suka sama Ken dan langsung menghentikan Simon. Simon yang anehnya dari tadi entah kenapa bisa tega-teganya pengen banget buat ngebunuh Sherry yang adalah adik kandungnya sendiri kembali nodongin pistolnya ke Sherry. Gak ragu-ragu lagi Simon mengokang pistolnya dan tiba-tiba Simon justru tertembak dari belakang dan ya, ternyata itu adalah si detektif.
Suasana sekejap berbalik dan kepala Ken yang hampir remuk berhasil diselamatkan. Ternyata Roscoe lah yang telah menginfokan di mana lokasi bengkel tersebut. Tapi ibarat kenangan mantan yang susah dihapus, penjahat juga selalu susah buat matinya. Si asisten detektif tewas seketika akibat tembakan dari Simon yang nyawanya nggak habis-habis kayak pakai cheat kontra. Anjay. Si kepala detektif yang juga ikut kena tembak gak bisa berkutik lagi, sedangkan Sherry berhasil kabur keluar dari bengkel. Merasa waktunya gak banyak karena pasukan polisi bantuan akan segera datang, Simon gak ambil pusing buat ngejar Sherry yang berhasil lolos dan segera kabur dengan mobil ambulans. Sherry kembali menghampiri si ibu detektif untuk mengambil kunci borgol dan segera mengejar Simon karena yang mengejutkan ternyata Ken ada di dalam mobil ambulans yang dipakai Simon. Cuman Simon kayaknya belum tahu soal itu. Jadi di sini Sherry mengejar Simon karena ingin menyelamatkan Ken. Si ibu detektif ternyata masih ngotot dan mau ikut juga buat ngejar Simon, ditambah Roscoe yang masih di dalam mobil yang kena sial karena sekali lagi terpaksa ikut buat nyelamatin Ken. Di jalan menuju pelabuhan, Simon membawa mobilnya dengan kencang sehingga membuat Ken akhirnya terbangun dan sadar kalau nasib sialnya belum berakhir karena ternyata Simon belum mati dan ada di depannya. Dengan hati-hati, Ken mencoba melepaskan diri tanpa terdengar oleh Simon. Namun sebuah guncangan melemparkan Ken sehingga membuat Simon menoleh ke belakang dan menyadari keberadaan Ken. Simon tertawa puas menyadari kalau mangsa buruannya belum lepas. Ken yang masih terborgol mencoba menyangkau sebuah tabung oksigen dan apa yang terjadi? Ya, di saat kita mengira kalau tabung itu untuk memukul Simon, tapi ternyata Ken justru mematahkan ibu jarinya biar bisa lepas dari borgol. Baru selesai dengan urusan ibu jarinya, kembali Simon menembak Ken, tapi untungnya sebuah guncangan membuat tembakan meleset dan pistolnya terjatuh. Segera Ken mengambil pistolnya dan sekali lagi kita dibuat kesal karena ternyata pelurunya sudah habis. Simon tertawa puas, sedangkan Ken langsung lemas karena kena sial melulu. Simon akhirnya sampai di pelabuhan dan segera menuju lokasi kapalnya bersandar. Disinilah Ken mendapat ide lagi, di mana dia melihat alat kejut jantung yang tergeletak dan berencana untuk menyetrum Simon. Rencana Ken berhasil dan Simon disetrum di kepalanya hingga tidak bisa mengontrol mobilnya dan terguling. Anehnya Simon bukannya mati, karena sepemahaman saya, alat pacu jantung itu setrumnya sangat kuat, apalagi kalau disetrum di kepala, harusnya bisa mati. Ini Simon yang perutnya kan juga sudah ketembak, malah masih aja kuat dan kembali mukulin Ken. Ken yang hampir tewas dicekik dengan tali, berhasil memotong tali itu dengan pisau bedah dan membalikan keadaan. Di sisi lain, Sherry dan kawan-kawan akhirnya sampai di lokasi, cuman sayangnya si kepala detektif yang tertembak di perutnya ternyata sudah sekarat, jadi tidak bisa ikut membantu dan harus segera dibawa ke rumah sakit oleh Roscoe, sehingga di sini Sherry harus berusaha sendirian menyelamatkan Ken. Don't miss. Dengan berbekalkan pistol dari si kepala detektif, Sherry bergegas mencari Ken. Sedangkan di sisi lain, Ken sudah tidak berdaya, dan sadisnya Simon malah mematahkan lengan tangan Ken hingga patahan tulangnya keluar sekedar untuk memuaskan hasrat kebrutalannya. Simon yang hendak memfatality Ken terhenti karena Sherry menembaknya dari belakang. Sherry yang ternyata juga jago berantem, di sini bisa mengimbangi Simon, cuman ya namanya juga perempuan pasti tenaganya terbatas. Dan Ken yang sadar kalau Sherry butuh bantuan, berusaha meraih sebuah suntikan adrenalin dan merangkak dengan tangan patahnya yang kondisinya sudah sangat menyeramkan itu. Ibarat mobil pakai nos, Ken langsung bertenaga dan gak pakai lama, Ken langsung menghampiri Simon dan memfatalitinya. Mamam. Karena lukanya yang parah, Ken akhirnya pingsan dan sadar-sadar dia sudah terbaring di rumah sakit dengan badan yang diperban seluruhnya dan tangan yang hebatnya bisa kembali tersambung lagi. Bahkan kulit tangannya yang rusak tercelup minyak panas dan pecahan beling dapat diperbaiki dengan kulit sintetis dan itu sungguh sangat high-tech sekali. It's actually January. Ternyata Ken sudah hampir sebulan dalam koma, namun hebatnya bisa bertahan hidup. Si kepala detektif datang dan mengabarkan kalau Ken mendapat tuntutan dari pengadilan atas tindakan mencuri mobil polisi, membunuh penjahat, menerobos masuk ke rumah band, merampas pisau polisi, dan masih banyak lagi, dan membuat Ken bisa dijatuhi hukuman puluhan, bahkan ratusan tahun di Amerika. Tapi untungnya karena Ken juga telah menolong polisi yang tertembak waktu di awal tadi, ditambah keterangan dari Roscoe yang menyatakan kalau tindakan Ken murni untuk menyelamatkan Sherry yang menjadi sandera, maka Ken hanya dijatuhkan hukuman tahanan rumah selama 6 bulan saja. Sedangkan Roscoe karena sudah kooperatif pada kepolisian, dia dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Singkat cerita, setahun kemudian Ken terlihat sudah sehat dan pergi menemui Sherry yang terlihat semakin cantik untuk merayakan ulang tahunnya.
Cuma sayangnya yang awalnya kita kira kalau mereka merayakannya di restoran, tapi ternyata itu adalah ruang berkunjung penjara karena Sherry tetap dinyatakan bersalah karena merupakan bagian dari komplotan pencuri bank. Apapun itu, yang terpenting buat Ken saat ini adalah bisa move on dari perasaan takut dan mindernya. Dan walaupun jodohnya bukan sama Sherry, kan masih banyak Sherry-Sherry lain bertebaran untuk siap dijaring. Dan tamat.